Halo Sobat BMKG, dalam periode tanggal 27 hingga 29 Januari 2026, BMKG mencatat kejadian hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di Jawa Barat, yang mencapai 121,8 mm per hari, dan Sumatera Barat yaitu sebesar 108 mm per hari. Sementara untuk Aceh dan sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali, curah hujan tercatat mencapai 55,6 hingga 88,6 mm per hari. Kejadian cuaca signifikan tersebut diakibatkan oleh kombinasi beberapa faktor, antara lain yaitu adanya aktivitas monsun Asia yang membawa massa udara dingin dari wilayah Asia menuju wilayah Indonesia. Kemudian diperkuat dengan adanya aktivitas Cross Equatorial Northerly Surge atau CENS di wilayah Selat Karimata, di mana terdapat fenomena seruak dingin atau cold surge yang bergerak melintasi ekuator sehingga memperkuat hujan di wilayah Indonesia. Selain itu, bibit siklon tropis 98S yang telah melemah menjadi pusat tekanan rendah turut berkontribusi terhadap peningkatan pembentukan awan konvektif di wilayah selatan Indonesia dalam sepekan terakhir. Akibat dari beberapa faktor tersebut, proses pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan, berlangsung lebih intensif dan dengan cakupan yang meluas, sehingga memicu terjadinya berbagai bencana hidrometeorologis dalam periode sepekan terakhir. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait monsun Asia dan angin baratan yang masih mendominasi. Cuaca signifikan masih berpotensi terjadi di wilayah selatan Indonesia. Bersama saya Adelia, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan, BMKG memperkirakan pengaruh dinamika atmosfer yang masih signifikan terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Pada skala global, El Nino Southern Oscillation atau ENSO terpantau berada pada kategori netral, kemudian La Nina lemah dengan nilai SOI teramati signifikan sebesar positif 8,6 dan indeks Nino 3.4 sebesar minus 0,79 yang signifikan terhadap peningkatan pola konvektif di wilayah Indonesia, terutama bagian timur. Pada skala regional, aktivitas monsun Asia diprediksi masih cukup persisten hingga dasarian pertama bulan Februari. Kemudian fenomena CENS juga diperkirakan masih aktif dalam beberapa hari ke depan. Lebih jauh lagi, daerah tekanan rendah yang berpotensi terbentuk di Teluk Carpentaria dapat membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di wilayah Indonesia bagian selatan. Selain itu, kombinasi antara MGO, gelombang Rossby ekuator dan gelombang Kelvin diprediksi aktif di Samudra Hindia Barat, Jawa hingga selatan Nusa Tenggara Timur, Lampung, Laut Sulu, Laut Arafura dan Papua Selatan yang berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas konvektif dan potensi hujan di wilayah tersebut. Melihat potensi cuaca yang masih signifikan, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melakukan mitigasi diri, keluarga, dan lingkungannya terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti genangan, banjir, banjir bandang, dan juga longsor. Sobat BMKG, berikut kami sampaikan prospek cuaca di Indonesia selama periode 30 Januari hingga 1 Februari 2026 yang umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan sedang. Namun, perlu diwaspadai potensi peningkatan hujan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, berpotensi terjadi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dengan kategori peringatan dini siaga atau hujan lebat hingga sangat lebat di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian waspadai pula potensi angin kencang di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode 2 hingga 5 Februari 2026 umumnya didominasi oleh hujan ringan hingga hujan sedang. Namun, perlu diwaspadai potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur,
Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, berpotensi terjadi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dengan kategori peringatan dini siaga, yaitu hujan lebat hingga sangat lebat di Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian, waspadai pula potensi angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Maluku. BMKG menghimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu serta potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta kegiatan luar ruangan seperti ibadah, olahraga, dan aktivitas wisata. Pantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG di www.bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, serta media sosial kami di @infobmkg. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.